Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasirin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Baiklah, kita mulai dari walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Kalau kita perhatikan, maka ini termasuk jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Baiklah, kita bedah masing-masing. Pertama adalah walan. Wa di sini tentu sebagai huruf isti'nafiyah, yakni wawu isti'nafiyah. Wawu yang menandakan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan lan merupakan huruf nafi dan dia menasobkan. Artinya dan tidak akan. Berikutnya adalah tardo. Tardo ini adalah fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhoro'ah, dalam hal ini adalah ta, yang bisa menjadi tanda bahwa dia termasuk fi'il atau kata kerja. Tardo ini adalah fi'il mudhari yang mansub dan tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan atas alif yang ta'addur. Kalau kita perhatikan, maka tardo masuk dalam fi'il mudhari. Secara istilahi maka kita bisa mentasrifnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah radiya yardo ridon, radin marduun, irdo la tardo. Maka ketika kita juga mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka fi'il mudhari ini bisa kita tasrif secara lughawinya dari yardo yardoyani yardona, tardo tardoyani yardoina, tardo tardoyani tardona, tardoina tardoyani tardoina, ardo nardo. Nah, berikutnya adalah angka. Angka artinya kepada kamu. Ini adalah susunan jar majrur terdiri dari an dan al-kaf di situ yang merupakan sibul jumlah atau susunan jar majrur. Karena dia adalah susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk, dia berkaitan, dia memiliki kesamaan makna dengan fi'il sebelumnya, dalam hal ini adalah tardo. Berikutnya adalah al-yahudu. Al-yahudu artinya orang-orang Yahudi. Kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena yahudu ini, al-yahudu ini merupakan fa'il atau pelakunya. Siapakah yang tidak ridho, siapakah yang tidak senang? Yakni pelakunya adalah yahudu, orang-orang Yahudi. Berikutnya adalah walan nasoro, artinya dan orang Nasrani juga tidak. Wa di sini adalah wawu atof, tentu dia menghubungkan dalam hal ini maktuf nasoro, maktuf alaihnya adalah yahudu. Sedangkan la di sini adalah la nafiyah, la yang meniadakan.
Dan Nasara sekali lagi dia ma'tuf ala Yahudu. Nasara tentu saja dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas alif yang ta'adzur. Berikutnya adalah hatta. Hatta diterjemahkan hingga. Hatta tentu saja dia huruf ghoyah, kita terjemahkan dengan hingga. Berikutnya adalah tattabi'a. Tattabi'a artinya mengikuti. Tattabi'a fi'il mudhari', dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ huruf mudhara'ah berupa ta menjadi ciri sebagai fi'il atau kata kerja. Dan tattabi'a ini adalah fi'il mudhari' yang mansub karena terletak setelah hatta. Dan fa'ilnya atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta atau kamu. Kalau kita perhatikan maka tattabi'a ini fi'il mudhari' yang ketika kita tasrif secara istilahi dari ittaba'a yattabi'u ittiba'an, muttabi'un muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka yattabi'u yattabi'ani yattabi'una, tattabi'u tattabi'ani yattabi'na, tattabi'u tattabi'ani tattabi'una, tattabi'ina tattabi'ani tattabi'na, attabi'u nattabi'u. Terlihat di situ tattabi'u tentu saja mengandung fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Berikutnya adalah millatahum. Millatahum agama mereka. Millata dan alha di situ. Jadi intinya terdiri dari dua kata, millata dan hum, karena ini adalah merupakan tumpukan kata atau frase, dalam hal ini kita sebut sebagai idhofah. Terdiri dari millata sebagai mudhof dan alha yang kita baca hum sebagai mudhofun ilaih. Millata, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah di sana? Karena dia sebagai maf'ul bih, yang tentu saja maf'ul bih atau objek masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan alha di situ mahalnya adalah majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Tetapi karena dia adalah isim domir yang tentu saja dalam hal ini domir muttasil yang mabni tetap, sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah qul inna hudallahi huwal huda. Ini tentu saja sekilas bisa kita perhatikan bahwa ini jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Mari kita bedah dari mulai qul. Qul artinya katakanlah. Ini adalah fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya adalah anta. Qul tentu saja ini adalah fi'il amr yang sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya adalah inna huda. Inna huda, sesungguhnya petunjuk. Inna tentu saja ini adalah amil nasih. Dia adalah faktor-faktor yang merusak dan masuk sebagai huruf musyabahah bil fi'li. Dan tentu inna memiliki amalan sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Dia menasobkan isimnya dan merofakan khabarnya. Dan huda di sini adalah merupakan isimnya inna. Tentu saja isimnya inna adalah mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan. Dan inna huda ini juga sebagai maqul qaulnya. Allahi. Allahi ini adalah lafzul jalalah, artinya Allah,
yang merupakan mudhofun ilaih. Huda, hudallahi, petunjuk, petunjuk Allah. Karena lafzul jalalah ini adalah sebagai mudhofun ilaih, maka dia isim yang wajib majrur dan tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya sehingga dibaca Allahi. Berikutnya adalah huwa. Huwa artinya dia. Ini adalah dhamir munfasil. Huwa ini adalah isim dhamir, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Sebagaimana yang kita pahami bersama, isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat tentu dia bisa dimaknai sebagai mubtada. Huwa artinya dia. Al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Al-huda sebagai khobar. Mubtadanya huwa, al-huda sebagai khobar. Khobar tentu saja masuk dalam marfu'atul asma. Isim yang rofa, tanda rofanya dalam hal ini adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas alif yang tentu saja ta'adzur. Jumlah ismiyah ini merupakan khobarnya dari inna. Berikutnya adalah walain. Walain dan sesungguhnya jika, terdiri dari wa, la, dan in. Wa di sini adalah wawu istinafiyah, menunjukkan ini adalah sebuah awalan kalimat baru. La di sini adalah la yang menunjukkan qasam atau arti sumpah sehingga diterjemahkan dengan sesungguhnya. Sedangkan in merupakan huruf syarat. Ittaba'ta. Ittaba'ta artinya kamu mengikuti. Ini adalah fi'il madhi mabni ala sukun. Mabninya atas sukun karena bersambungnya dengan ta sebagai fa'il. Artinya ini adalah fi'il yang bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik sehingga mabni atas sukun di sana, dan sekali lagi ta sebagai fa'il. Mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat. Kalau kita perhatikan maka ittaba'ta merupakan fi'il madhi dengan dhamir atau fa'il yang berkaitan dengannya adalah anta. Maka ketika kita tasrif secara istilahi dari ittaba'a yattabi'u, ittiba'an muttabi'un muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Ketika kita mentasrifnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ittaba'a ittaba'u, ittaba'at ittaba'ata, ittaba'na, ittaba'ta ittaba'tuma, ittaba'tum, ittaba'ti ittaba'tuma, ittaba'tunna, ittaba'tu ittaba'na. Berikutnya adalah ahwa'ahum. Ahwa'ahum ini artinya kemauan mereka. Ini merupakan susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhofnya adalah ahwa'a dan alha yang kita baca hum merupakan mudhofun ilaih. Sejatinya dia sebagai maf'ul bih, sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya dibaca fathah, dibaca ahwa'a, karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma sebagai objek, tentu saja masuk dalam isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan hum merupakan mudhofun ilaih, dia isim dhamir yang tetap sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Ahwa'ahum, kemauan mereka. Berikutnya adalah ba'da. Ba'da itu artinya setelah. Ini merupakan dzaraf zaman. Tentu ta'aluk dia berkaitan dengan fi'il, dalam hal ini adalah ittaba'ta. Apa itu setelah apa? Ba'dalladzi, setelah sesuatu yang. Alladzi tentu saja sebagai isim mausul fi mahalli jar bil idhofah, karena dia mahalnya jar karena dia sebagai mudhofun ilaih
terhadap ba'da. Alladzi isim mausul. Silah mausulnya apa? Ja'aka. Ja'aka ini terdiri dari ja'a dan ka. Ja'a ini adalah fi'il madhi, dan tentu saja fi'il madhi dia mabni tetap atas fathah. Fi'il madhi ini adalah kata kerja yang lampau. Fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya kembali kepada alladzi. Sedangkan kaf di situ merupakan maf'ul bih atau objek. Alladzi ja'aka, datang kepadamu. Minal ilmi, dari pengetahuan. Ini adalah susunan jar majrur terdiri dari min dan al-ilmi. Min itu artinya dari, merupakan huruf jar, dan al-ilmi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, dalam hal ini min. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca ilmi. Minal ilmi tentu saja syibhul jumlah. Dia susunan jar majrur dan berkaitan, memiliki keterkaitan makna dengan hal yang dihilangkan. Berikutnya adalah malaka minallahi min waliyyin wala nasirin. Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu. Tentu ini sebagai jawab syarat terhadap kalimat syarat, yakni terdiri dari adat syarat, fiil syarat, sehingga di sini sebagai jawab syarat. Mari kita bedah masing-masing untuk kalimat jawab syarat ini. Awalnya adalah malaka. Malaka, tidak bagimu. Ma di sini adalah ma nafiyah, ma yang meniadakan. Sedangkan laka tentu saja susunan jar majrur, yakni terdiri dari li dan ka yang kemudian menyesuaikan menjadi laka. Li artinya bagi, ka di sini tentu kamu, merupakan isim dhamir muttasil. Berikutnya adalah minallah. Minallah, dari Allah. Ini adalah susunan jar majrur terdiri dari huruf jar, min, dan Allahi lafdzul jalalah yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min sehingga harokat akhirnya adalah kasroh. Berikutnya adalah min waliyin. Min waliyin menjadi pelindung. Min waliyin merupakan susunan jar majrur, dalam hal ini terdiri dari min yang merupakan min zaidah atau sebagai tambahan, dan waliyin adalah isim yang majrur karena didahului oleh min. Min waliyin ini merupakan mubtada muakhor. Kenapa? Karena diawali oleh sibhul jumlah di bagian awalnya yang merupakan khobar muqaddam. Berikutnya adalah wala nasirin, dan bukan penolong. Wa di sini adalah wawu athof, la adalah la nafiyah, nasirin ma'tuf terhadap waliyin. Sehingga kenapa kemudian nasirin harokat akhirnya adalah kasroh, karena ma'tuf alaihnya adalah waliyin yang berkedudukan sebagai isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, sehingga nasirin dia tabi, dan terlihat di situ harokat akhirnya adalah kasroh. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan, walang taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.